Hai semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai video mini riset pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun materi kelompok 6 adalah Demokrasi Pancasila. Yang menjadi judul mini riset kami adalah fenomena golongan putih dalam pemilihan umum. Dan yang menjadi rekayasa ide kami adalah sosialisasi berupa video animasi dalam bahasa daerah atau bahasa Batak Toba untuk menekan angka golongan putih dalam pemilu di tengah pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke video pembahasan, kenalin dulu nih kami dari kelompok 6. Saya sendiri Indri, rekan saya Sri Ayu Ningsih, dan yang ketiga adalah Imelda Tambunan. Yuk kita simak videonya. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini adalah yang pertama mengenai konsep demokrasi Pancasila di Indonesia, yang kedua pemilu sebagai salah satu bentuk pengimplementasian demokrasi Pancasila, yang ketiga fenomena golput dalam pemilu, dan yang keempat rekayasa ide kelompok. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, secara epistemologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yang demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat, dan kratos adalah kekuasaan atau kedaulatan. Oleh karena itu, demokrasi adalah suatu keadaan negara di mana sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat atau kekuasaan tertinggi berada dalam kebutuhan bersama rakyat berkuasa, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berikutnya, merujuk dari pendapat ahli, Sidney Hook mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang terpenting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia ialah Demokrasi Pancasila. Istilah Demokrasi Pancasila sendiri lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Soekarno. Prinsip demokrasi Pancasila yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial bagi seluruh demokrasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Adapun 5 nilai-nilai dalam demokrasi Pancasila yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Kerangka Pancasila mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik politik yang berdasarkan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur di bawah panduan nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila peri kemanusiaan yang adil dan beradab apabila digali merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Dalam sila ini diharapkan bangsa Indonesia dapat berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan, khususnya hak asasi manusia yang merupakan satu prinsip demokrasi Pancasila. Nilai yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam sila ini banyak mempertaruhkan Indonesia sebagai republik yang seharusnya dapat mewakili berbagai etnis, baik minoritas maupun mayoritas. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memberikan solusi dalam mencapai tujuan bersama, yakni dalam bermusyawarah, yang tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat, namun keseimbangan antara masyarakat minoritas dan mayoritas. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti keadilan itu berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik itu bagi material maupun spiritual, dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Nah, pemilihan umum adalah salah satu bentuk pengimplementasian demokrasi Pancasila. Kemudian merujuk dari pendapat ahli, menurut Ghaffar dalam F. Rizal tahun 2012, pemilu adalah sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Sedangkan menurut F. Rizal pada tahun 2012, pemilu merupakan cara bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Adapun yang menjadi asas-asas dalam pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Lalu, apa sih fungsi dari pemilihan umum sebagai alat demokrasi? Nah, merujuk dari pendapat ahli yaitu Kansil dan Christine,
Ada 3 fungsi pemilihan umum. Yang pertama, mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia. Yang kedua itu mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan yang terakhir, menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar. Berbicara mengenai pemilihan umum, maka kita akan menemukan di dalamnya terdapat partisipasi politik. Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1908. Partisipasi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu pars, yang artinya bagian, dan caper, yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Nah, merujuk dari pendapat ahli, menurut Ramlan Surbakti, sebagaimana yang dikutip oleh Kolsin tahun 2007 halaman 150, mengatakan bahwa partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pemilihan umum di Indonesia adalah salah satu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi saran bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi politik dalam negara demokrasi adalah indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat atau kedaulatan rakyat. Rendahnya tingkat partisipasi politik direfleksikan dalam sikap golongan putih atau golput dalam pemilihan umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan negara yang lahir dari rakyat dan menurut kehendak rakyat, yang dipraktikkan dalam bentuk perwakilan yang di dalamnya terdapat kompetisi politik yang dilaksanakan secara adil dan terbuka pelaksanaannya. Nah, masalah yang sering terjadi dalam pemilihan umum adalah golput atau golongan putih. Golongan putih adalah sebutan yang disematkan pada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, baik disengaja maupun tidak. Nah, selanjutnya, Saifullah Fatah mengklasifikasikan golongan putih menjadi 4. Yang pertama, golput teknis. Yang kedua, golput teknis politis. Yang ketiga, golput politis. Dan yang keempat, golput ideologis. Wah, lalu apa ya yang menjadi faktor mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya? Jadi ada 2 faktor. Yang pertama, internal, berupa teknis dan pekerjaan. Yang dimaksudkan dengan teknis adalah saat ada hambatan pada saat pemilihan umum, misalkan pemilih sedang sakit atau sedang ada kepentingan mendesak lainnya. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan adalah kadangkala masyarakat lebih mementingkan pekerjaan dibandingkan dengan melakukan pemilihan umum. Yang kedua, faktor eksternal itu adalah yang berasal dari luar pemilih dan akhirnya pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Misalkan faktor administratif dan sosialisasi, kurangnya sosialisasi, dan kemudian yang terakhir adalah faktor politik. Lalu yang menjadi implikasi dari golongan putih ini adalah yang pertama, tidak mendorong memperbaikinya sistem yang ada, dan yang kedua adalah lemahnya legitimasi pemimpin yang terpilih. Lalu yang menjadi judul rekayasa ide dari kelompok kami adalah sosialisasi berupa video animasi dalam bahasa daerah atau dalam bahasa Batak Toba untuk menekan angka golput dalam pemilu di tengah pandemi COVID-19. Pemilihan tahun ini merupakan suatu pemilihan yang berbeda dari tahun sebelumnya karena kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tentu, sebagian masyarakat akan merasa takut dan resah jika mereka mengikuti pemilihan umum. Oleh karena itu, ini dapat meningkatkan angka golongan putih di Indonesia. Oleh sebab itu, kelompok kami memberikan satu rekayasa ide mengenai hal ini. Adapun yang akan kami tampilkan adalah video animasi bergerak dalam bahasa Batak Toba agar mudah dipahami oleh orang tua karena rasa takut mereka akan pandemi COVID-19 dalam pemilihan ini.
Nah, berikut ini adalah contoh sosialisasi dari kelompok 6 untuk menekan angka golput. Peta to TPS, Pilkada 2020. Jangan lupa totong memakai masker. Menjaga jarak, mengecek suhu tubuh, bawa manusia tangan di TPS. Jangan lupa memakai sarung tangan yang sedia home. Memakai tinta tetes. Saya pemilihan. Kalau 500 pemilih bisa di TPS. Tanda ketentuan, bawa membantu bensin gel. Sudah petugas memakai APD, menang alat pelindung diri lengkap. TPS disemprot disinfektan, bilik khusus, bawa darong kontak fisik. Nah, sekian dari sosialisasi singkat dari kelompok kami. Nah, dari sosialisasi tersebut diharapkan orang-orang akan mudah mengerti, terlebih lagi menggunakan bahasa daerah sehingga lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Sekian dari video kami. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Semoga video tadi bermanfaat bagi kita semua.